Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang proyeksi vektor. Nah, apa itu proyeksi? Proyeksi adalah bayangan objek pada suatu garis atau bidang. Jadi ilustrasinya seperti ini. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe di bawah ini, karena dengan subscribe sudah membantu channel ini untuk terus berkembang. Serta aktifkan loncengnya supaya ada notifikasi setiap saya mengupload video baru. Misalkan ada seorang anak yang berdiri di bawah sinar matahari. Nah, ini gambar seorang anak. Kemudian datangnya arah sinar matahari itu dari sebelah sini. Nah, berarti bayangan dari anak ini adalah ini. Nah, ini yang dimaksud dengan garis proyeksi. Kemudian garis arahnya datang sinar itu disebut dengan garis proyektor. Nah, ini ilustrasinya. Jadi yang dimaksud dengan proyeksi itu adalah bayangan. Kemudian di matematika itu ada beberapa jenis proyeksi. Yang pertama ada proyeksi miring. Nah, ini proyeksi miring itu berarti garis proyektornya tidak tegak lurus dengan bidang. Nah, jadi garis proyektornya ini, nih, ya, tidak tegak lurus dengan bidang. Ini kan tidak tegak lurus ya. Itu yang disebut dengan proyeksi miring. Kemudian yang kedua itu adalah proyeksi tegak lurus atau nama lainnya adalah proyeksi ortogonal. Nah, kalau ortogonal ini berarti proyektornya atau garis ini ya, garis ini tadi itu tegak lurus dengan bidang. Nah, nanti akan kita bahas tentang vektor itu adalah proyeksi tegak lurus atau proyeksi vektor ortogonal. Nah, yang pertama yang akan kita bahas itu adalah proyeksi vektor A pada vektor B. Nah, ini di sini yang dimaksud proyeksi vektor A pada vektor B itu berarti vektor A itu adalah vektor yang akan diproyeksikan kemudian vektor B itu adalah bidangnya. Nah, jadi itu adalah maksud dari proyeksi vektor A pada vektor B. Nah, kalau digambar, dia seperti ini bentuknya. Jadi, ini misalkan vektor A. Kemudian, ini adalah vektor B. Ya, ini vektor B. Nah, proyeksi vektor ortogonal, maka garis proyeksinya dia tegak lurus dengan vektor B. Jadi ini adalah garis proyeksinya. Nah, sehingga bayangan atau proyeksi dari vektor A itu adalah vektor ini. Nah, ini adalah vektor proyeksi dari vektor A pada vektor B, atau kita sebut saja dengan vektor C. Nah, ini adalah vektor proyeksinya atau vektor bayangannya. Nah, yang kedua, proyeksi vektor B pada vektor A. Nah, sama seperti tadi, karena di sini vektor B pada vektor A, berarti vektor B ini adalah vektor yang akan diproyeksikan Nah, kemudian vektor A itu adalah bidangnya. Nah, jadi ini sebaliknya yang tadi ya. Nah, gambarnya seperti ini. Vektor A. Kemudian ini vektor B-nya. Nah, berarti garis proyektornya dia tegak lurus dengan vektor A. Tegak lurus dengan vektor A. Maka vektor proyeksinya atau bayangannya, nah ini adalah vektor proyeksinya. Oh ya, ini adalah vektor apa tadi? Vektor B. Dan vektor proyeksinya adalah vektor C.
Jadi yang nomor 1 ini adalah proyeksi vektor A pada vektor B. Vektor proyeksinya adalah ini vektor C, dia searah dengan vektor B. Kemudian yang kedua, proyeksi vektor B pada vektor A, vektor proyeksinya atau vektor C-nya dia searah dengan vektor A. Bisa dipahami? Jadi nanti yang akan kita cari adalah vektor C atau kita sebut dengan proyeksi vektor ortogonal. Nah, ini juga. Dan panjang dari vektor C atau kita sebut dengan proyeksi skalar ortogonal. Nah, yang pertama akan kita bahas proyeksi skalar ortogonal vektor A pada vektor B. Nah, tadi gambarnya ini vektor A. Kemudian ini vektor B. Vektor A. Kemudian ini vektor B. Ini garis proyeksinya. Dan ini adalah vektor C atau vektor proyeksi. Perlu saya tekankan di sini, kalau vektor A diproyeksikan pada vektor B, berarti vektor proyeksinya atau vektor C itu searah dengan vektor B, ya, arahnya sama ya. Untuk mencari panjang vektor C atau proyeksi skalar ortogonal vektor A pada vektor B, ini kita gunakan rumus yang sudah kalian peroleh di fisika ya. Panjang vektor C itu sama dengan panjang vektor A dikalikan dengan cos theta. Oh ya, theta itu adalah sudut antara vektor A dengan vektor B. Nah, ini tetanya di sini. Nah, jadi kita gunakan nanti rumus panjang vektor C itu sama dengan panjang vektor A kalikan cos theta. Nah, ini rumus pertama nanti. Satu lagi rumus yang akan kita gunakan yaitu cos theta ya. Cos theta itu rumusnya adalah ini sudut antara dua vektor, rumusnya adalah vektor A kalikan dengan vektor B per panjang A kalikan panjang B. Nah, dua rumus ini nanti akan kita gunakan untuk mencari panjang vektor C. Nah, jadi nanti kita akan substitusikan cos theta pada rumus kedua ke cos theta pada rumus pertama. Nah, jadi dia akan seperti ini. Panjang vektor C itu sama dengan apa? Panjang vektor A dikalikan cos theta-nya apa? Cos theta-nya diganti dengan vektor A kali vektor B dibagi panjang vektor A dikali panjang vektor B. Nah, karena ini skalar, jadi boleh dicoret seperti ini, sederhanakan, sehingga nanti tinggal vektor A kali vektor B dibagi dengan panjang vektor B. Nah, ini adalah rumus proyeksi skalar vektor A pada vektor B atau vektor C. Jadi rumusnya adalah vektor A kali vektor B dibagi dengan panjang vektor B. Nah, ini rumusnya ya. Jadi kalau vektor A diproyeksikan pada vektor B, dia di sini dibagi panjang vektor B. Bisa dipahami? Yang kedua, kita akan membahas proyeksi skalar ortogonal vektor B pada vektor A. Tadi gambarnya ini vektor A, kemudian ini vektor B. Garis proyektornya berarti dia tegak lurus dengan vektor A. Kemudian vektor proyeksinya adalah ini. Nah, ini adalah vektor C. Nah,
Kalau proyeksi vektor B pada vektor A berarti vektor proyeksinya atau vektor C dia sejajar dengan vektor A ya. Nah, untuk mencari proyeksi skalar ortogonal vektor B pada vektor A atau panjang vektor C berarti kita gunakan rumus panjang vektor C itu sama dengan panjang vektor B dikalikan cos theta. Ini rumus pertama. Dan kita gunakan rumus, oh ya ini tetanya ya, sudut antara vektor A dan vektor B. Dan kita gunakan rumus cos theta, apa? Vektor A kali vektor B per panjang vektor A kali panjang vektor B. Nah, jadi rumus cos theta-nya sama ya. Ini rumus kedua. Nah, sama seperti tadi, kita akan substitusikan cos theta pada rumus kedua ke cos theta pada rumus yang pertama. Sehingga rumusnya dia akan jadi seperti ini. Panjang vektor C itu sama dengan panjang vektor B dikalikan dengan cos theta-nya berubah menjadi vektor A kali vektor B per panjang vektor A kali panjang vektor B. Nah, ini yang sama berarti apa? Panjang vektor B. Sehingga panjang vektor C itu rumusnya menjadi vektor A kali vektor B dibagi panjang vektor A. Nah, jadi ini adalah rumus proyeksi skalar ortogonal vektor B pada vektor A. Proyeksi skalar ortogonal vektor A pada vektor B berarti ini per panjang vektor B. Tapi kalau yang proyeksi skalar ortogonal vektor B pada vektor A berarti ini per panjang vektor A. Jadi sudah kita peroleh dua rumus. Ya. Nah, itu untuk proyeksi skalar ortogonal vektor. Selanjutnya, kita akan membahas proyeksi vektor ortogonal. Nah, proyeksi vektor ortogonal. Ini tidak perlu saya gambar lagi, karena langsung rumusnya saja ya. Nah, tadi kan sudah saya jelaskan kalau vektor proyeksi vektor A pada vektor B atau katakanlah vektor C ya. Vektor C dia searah dengan vektor apa? Dengan vektor B. Ya. Jadi vektor C searah dengan vektor B. Nah, ini penting ini. Nah, dulu sudah pernah kita pelajari kalau dua vektor yang searah berarti vektor satuannya, vektor satuan dari vektor C itu sama dengan vektor satuan dari vektor B ya. Nah, berarti nanti akan kita peroleh rumus vektor satuan dari vektor C itu berarti rumusnya apa? Vektor C dibagi dengan panjang vektor C. Sedangkan vektor satuan dari vektor B, rumusnya adalah vektor B dibagi dengan panjang vektor B. Nah, ini nanti kita gunakan dua rumus ini ya. Nah, dari sini, kita ambil rumus yang pertama. Vektor satuan dari vektor C itu adalah vektor C dibagi panjang vektor C. Oh, berarti ini bisa kita peroleh vektor C itu sama dengan vektor satuan dari vektor C dikalikan dengan panjang vektor dikalikan dengan panjang vektor C. Nah, sehingga karena vektor satuan dari vektor C ini ya, panjang vektor satuan dari vektor B, maka kita ganti
vektor satuan dari vektor C itu jadi vektor B dibagi dengan panjang vektor B dikalikan dengan panjang vektor C. Nah, kita ganti panjang vektor C dari rumus proyeksi skalar ortogonal vektor tadi. Nah, ini karena dia proyeksinya adalah vektor A pada vektor B, ya. Jadi, proyeksi skalar ortogonal dari vektornya atau panjang vektor C-nya itu rumusnya adalah vektor A kali vektor B dibagi panjang vektor B. Nah, ini kita kalikan. Nah, yang perkalian dua vektornya yang ini ya, vektor A kali vektor B ya. Nah, jadi yang kita tulis di depan itu adalah vektor A kali vektor B dibagi, ini vektor panjang vektor B kali panjang vektor B sama dengan panjang vektor B kuadrat. Kalikan yang belum yang mana? Ini ya. Nah, ini di belakang. Kalikan dengan vektor B. Nah, ini adalah rumus dari proyeksi vektor ortogonal atau vektor C pada proyeksi vektor A pada vektor B. Nah, ini rumus proyeksi vektor yang pertama. Bisa dipahami sampai dengan ini? Nah, jadi kalau di sini proyeksinya adalah vektor A pada vektor B, maka rumusnya adalah vektor A kali vektor B per, nah ini harusnya panjang vektor B, kalikan dengan vektor B. Nah, nanti akan kalian lihat bedanya yang proyeksi vektor B pada vektor A. Yang kedua, proyeksi vektor ortogonal vektor B pada vektor A. Berarti vektor proyeksinya atau vektor C dia searah dengan vektor apa? Searah dengan vektor A. Nah, jadi dari sini sama seperti tadi ya, kita peroleh bahwa vektor satuan dari vektor C dia sama dengan vektor satuan dari vektor A. Nah, vektor satuan dari vektor C rumusnya apa? Vektor satuan dari vektor C itu rumusnya vektor C dibagi panjang vektor C, kemudian vektor satuan dari vektor A itu rumusnya vektor A dibagi panjang vektor A. Cara memperoleh rumusnya sama seperti tadi ya. Jadi kita gunakan vektor satuan dari vektor C. Rumusnya vektor C dibagi dengan panjang vektor C. Nah, ini berarti bisa seperti ini rumusnya. Vektor C itu sama dengan vektor satuan dari vektor C kalikan dengan panjang vektor C. Nah, karena vektor satuan dari vektor C itu sama kayak vektor satuan dari vektor A, berarti ini menjadi vektor A dibagi dengan panjang vektor A. Kalikan dengan vektor C rumusnya, kalau vektor B pada vektor A berarti vektor C itu rumusnya adalah vektor A kali vektor B, vektor A kali vektor B kali vektor B dibagi dengan panjang apa? Panjang vektor A. Ingat, karena ini adalah pada A. Nah, sehingga kalau dikalikan, ini yang perkalian skalar dua vektornya yang ini ya. Vektor A kali vektor B. Jadi dia yang ditulis di depan. Vektor A kali vektor B dibagi dengan vektor A kali panjang vektor A kali panjang vektor A, panjang vektor A kuadrat dikalikan dengan vektor A. Nah, ini adalah rumus yang
kedua, yaitu rumus apa tadi? Proyeksi vektor ortogonal vektor B pada vektor A atau vektor C. Nah, jadi sudah ada dua rumus ya untuk proyeksi vektor ortogonal. Nah, sekarang kita lihat bedanya ya. Kalau tadi vektor A pada B, di sini perpanjang vektor B kuadrat kali vektor B. Kalau yang kedua, vektor B pada vektor A, di sini panjang vektor A kuadrat kalikan vektor A. Nah, jadi itu yang perlu kalian ingat-ingat ya. Jadi rumusnya berbeda. Nah, sampai dengan ini bisa dipahami ya. Untuk contoh soal akan saya lanjutkan pada video berikutnya. Nah, jadi untuk kali ini kita sudah mempelajari dua rumus ya, yaitu proyeksi skalar ortogonal dan proyeksi vektor ortogonal. Nah, ini vektor A pada vektor B. Silakan nanti bisa kalian tulis pada buku catatan kalian masing-masing. Kemudian ini vektor B pada vektor A. Untuk proyeksi vektor ortogonal, nah ini untuk proyeksi vektor ortogonal vektor A pada vektor B, ya bisa kalian tulis di buku catatan kalian masing-masing. Dan ini yang kedua, vektor B pada vektor A. Semoga dengan video kali ini kalian bisa lebih memahami tentang proyeksi skalar ortogonal dan proyeksi vektor ortogonal.